Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Habib, NIM saya 0509977798 dari UP BBCC Padang. Program studi saya adalah Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil implementasi tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu pengembangan sistem manajemen restoran menggunakan konsep objek orientasi programming Java. Sebelum masuk ke dalam kode, kita lihat rancangan sistemnya. Aplikasi ini dibangun di atas 5 kelas utama yang terhubung melalui pewarisan dari kelas abstrak. Kita langsung aja lihat kodenya. Kelas-kelas ini adalah menu item sebagai induk abstrak, lalu ada 3 kelas turunan, makanan, minuman, diskon, dan pesanan. Oke. Nah, pilihan pertama adalah mengimplementasikan abstraksi yang terdapat di menu item. Yang bersifat abstrak, kelas ini memiliki metode tampilan menu yang juga abstrak, dan polimorfismenya terlihat ketika metode tampilan menu ini diimplementasikan secara berbeda di setiap subkelas seperti makanan dan minuman. Kalau yang di menu item seperti ini implementasinya, dan di makanan seperti ini, kelas makanan dan minuman. Oke, lanjut di inheritance atau pewaris diterapkan saat kelas makanan dan minuman dan diskon. Ekstensi ini dari menu item. Ini memastikan semua item memiliki sifat dasar seperti nama, harga, kelas diskon yang dipertahankan untuk memenuhi poin soal ini. Dan di menu item ini kan ada di sini ya, untuk representasi penyimpanan ke file. Nah, di sini konstruksi ada harga di kategori nama harga yang terdapat di makanan. Di sini dan di minuman juga di sini. Oke, kita lanjut di enkapsulasi. Enkapsulasi ini dilakukan dengan membuat atribut seperti nama, harga, dan kategori menjadi protect. Akses dan perubahan data hanya diizinkan melalui getter dan setter yang aman. Ini akan ditampilkan nanti di riwayat pesanan dan di menu data. Dan kita lanjut dulu struktur data dan kontrol. Selanjutnya adalah struktur data dan kontrol. Kita lihat di menu Java dulu. Nah, kita menggunakan array list di kelas menu Java dengan nama daftar menu. Sini ya, array list. Dan struktur pengulangan while di kelas main app. Nanti kita lihat di kelas main app. Sebelum itu kita lihat di mana saya letak. Di sini ya, di konsol public class main ada daftar menu di array list. Ini akan memuat data menu saat diinisiasikan, yaitu dia akan memanggil menu di sini dan bisa menambah perubahan menu di sini nanti. Oke, kita lanjut dari main app, yaitu struktur keputusan switch digunakan di main app di proses pilihan untuk mengarahkan alur program berdasarkan input pengguna. Sementara itu, if else digunakan di kelas pesanan untuk menentukan kriteria diskon. Berarti di struktur keputusan di main app dan apa untuk mengarahkan alur pemrograman di sini ya. Nah, di sini pemrogramannya
menampilkan menu utama, dan sini menampilkan menu utama ya. Ini akan keluar seperti ini. Lalu dan menu utama ini terdapat struktur keputusan, yaitu pilihan 1 tambah item baru, 2 tampilkan menu, 3 menerima pesanan, 4 pesanan, atau menampilkan riwayat pesanan, yang dimana akan pesanan ini akan terkonek di pesanan di sini. Dan nomor 5 simpanan menu file, yang ini akan masuk ke dalam riwayat pesanan, dan di case 7 ini adalah pemberhentian pemrograman. Oke, kita lihat di pesanan. Saya ini menggunakan program if atau else seperti ini ya. Nah ya, di sini menambahkan pesanan, masukkan item sesuai dengan kuantitasnya, dan kalau sudah dimasukkan akan telah disiapkan dan diterapkan pada total. Ini untuk diskon ya. Terus hasilnya jika keputusan lain, jika pendaftar pesanan sekian nama terus dan break. Oke, ini adalah logika diskon khusus di mana beli 10 minuman dapat gratis 1 secara otomatis, dan diskon satu lagi 10% jika makanan dan jika memesan 5 makanan dan 6 minuman di pesanan. Ini adalah rumusannya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam input output dan exception handling. Adalah penanganan file yang error di menu Java, misalnya Java. Oke. Semua operasi pembacaan menyimpan data ke menu data teks, dan riwayat pesanan teks ditangani oleh menu dan pesanan menggunakan file render, file writer, dan print writer. Exception handling yang saya gunakan adalah membuat custom exception bernama item not found exception. Ini adalah pengecualian dilempar oleh metode menu cari item jika nama item yang dicari tidak ditemukan. Pengecualian ini kemudian ditangkap dan ditangani oleh blok try catch di main app. Kita lihat ya. Edisi. Nah, exception handling ya. Di sini. Nih. Oke, kita lanjut. Logika diskon, kita lihat di logika di my file diskon, dan diskon pertama adalah beli 10 minuman dan gratis 1, seperti yang saya jelaskan tadi, otomatis hitung saat pemesanan. Dan diskon kuantitas 10% tadi, diskon kedua adalah 5 makanan dan 6 minuman di diskon 10%. Ini secara manual menambahkan objek, misalnya nanti kita jelaskan langsung. Kriteria dan menghitung persentase, kemudian diperiksa apakah total makanan sudah mencapai 5, dan ini adalah logikanya ya. Misalnya makanan sudah mencapai 5 dan total minuman sudah mencapai 6, maka akan terpenuhi potongan 10%. Nah, di sini ini tempat pemanggilan diskon, dan diskonnya itu di tampilan menu. Oke, diskon. Nah, diskon di sini ya. Ini secara otomatis ketika terintegrasi melebihi dari 10, maka
akan dapat gratis satu, dan diskon ini bersifat manual, di mana jika ingin mengambil diskon kita akan memilih nanti di menggunakan diskon 10%. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke demonstrasi. Kita buka di main PP Java, kita jalankan. Nah, udah jalan. Misal kita akan terima pesanan langganan dulu ya. Nah, di sini ada nasi goreng spesial, es teh manis, dan promo gajian. Dan promo gajian 10% inilah yang diskon yang harus kita masukkan. Contohnya seperti ini, misalnya kita makan nasi goreng spesial kuantitasnya yang minimalnya 5 ya, kita buat 6 untuk mendapatkan diskon nanti. Enter ya, kita pesan lagi es teh manis. Oke, 12. Dan kita buat ya, kita masukkan diskonnya ya, diskon promo gajian. Promo gajian 10%. Anggap pesanan sudah tidak ada lagi, kita buat saja tidak, dan nanti akan keluar nasi goreng spesial ada 6 buah, berarti 25.000 kali 25.000 kali 6 berarti 150.000, dan ST nya 5.001 dikali 12 menjadi 60.000, dan diskon item 1 kali es teh manis gratis. Nah, ini yang otomatis ya, karena sudah melebihi 10. Di sini gratis 1 dan dapat potongan 5.000 karena satu cup itu adalah 5.000, dan diskon khusus promo gajian kriteria sukasitasnya terpenuhi karena ini sudah melebihi 5, ini sudah melebihi 6, maka dapat diskon sebanyak 25.500, dan yang harus dibayar adalah 184.500. Terus pesanan sudah tersimpan di txt. Kita lanjut, kita lihat ya di sini. Nah, simpanannya sudah masuk ke dalam txt, di mana dia akan otomatis tersimpan dalam riwayat pesanan. Dan jika kita ingin menambah item baru, kita pilih nomor 1. Nah, di sini ada tambah item baru. Kita misalnya buat makanan aja, buat ayam goreng. Oke, harganya kita buat 30.000. Oke, jenis makanannya adalah dessert aja kita maksudnya. Oh, ada dessert. Jenis makanannya itu contohnya ya, ada nasi, mie, dessert. Ini adalah kita buat daging. Oke, dan kita coba simpan perubahan menu ke file, dan data berhasil disimpan, dan kita lihat di tampil menu restoran apakah sudah masuk. Sudah masuk. Yang goreng 30.000, makanan jenis makanannya adalah daging. Oke, apakah di sini sudah ada? Nah, di sini sudah ada ya. Daftar menunya sudah ada, dan di riwayat tadi masih kita pisah, di web pesanannya ada, dan menunya akan otomatis tambah di makanan goreng 30.000. Oke. Nah, coba kita buat misalnya kita terima pesanan nasi goreng, kita buat 2. Oke, ya. Oh, maaf.
nasi goreng, eh, nasi goreng spesial. Tanah kosong tadi. Betul. Tadi ada kesalahan tadi, kita terima pesanan lagi. Nasi goreng spesial. Oke. Nah, maksud dia. Misalnya kita buat CC1 dan kita lanjut iya, kita masuk ayam goreng, enter, masukkan 2 misalnya, dan kita lanjutkan. Apakah kan itu hanya 3 pesanan makanan, kita masukkan promo gajiannya. Promo gajian 10%, akan nanti bisa atau tidak. Dan kita coba lanjut, misalnya minumannya kita buat pesan minuman es teh ini, es teh manis. Kita demonstrasi apakah logikanya kamu jalan dengan baik atau benar. Kita masukkan misalnya tadi dapat 10 es teh, dapat 1 ya, kita buat 11, apakah dipotong atau tidak, nanti dapat gratis atau tidak, dan promo gajiannya apakah dikali atau tidak, kita lihat saja ya. Kita langsung enter dan sini. Pesanannya sudah ada, diskonnya kita diminta, dan kita dapat diskon item 10 ya, berarti 1 dan potongan 5.000. Dan diskon gajian 10% tidak mencakupi, maka tidak ada pemotongan diskon dari 10% dari makanan dan minuman. Oke, struknya akan otomatis disimpan di uraian pesanan txt. Nah, ada struk yang baru. Nah, di waktu jam 9 tanggal 30, di sini ada yang memesan ayam goreng, nasi goreng spesial ST, dan totalnya adalah 135.000. Oke. Semuanya transaksi sudah tercatat, dan menambahkan menu pun sudah bisa. Dan itemnya berbeda ya, di menu data, dan riwayat pesanan di riwayat pesanan. Oke, demikianlah semua poin tugas yang terpenuhi menghasilkan aplikasi manajemen restoran, dan logika dasarnya sudah berjalan dengan baik. Kalau ada kesalahan dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.